بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Nanti akan ada satu hari harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Satu-satunya yang akan menjadi manfaat hari itu adalah qalbun salim. Dua kekayaan di dua tempat. Kalau Anda sedang berada di dunia, kekayaan yang sangat bermanfaat untuk Anda adalah harta dan anak. Tapi besok ketika telah sampai di akhirat, betapapun harta dan anak ini kekayaan yang sangat berguna di dunia, tetapi di akhirat tidak lagi berguna. Maka kekayaan yang paling berguna dan bermanfaat di akhirat adalah qalbun salim. Dan qalbun ini tidak mungkin salim kalau tidak dilepaskan dari 5 kerusakan. Kerusakan yang pertama, pergaulan yang salah. Kerusakan yang kedua, bergantung kepada selain Allah. Kerusakan yang ketiga, at-tamanni, panjang angan-angan. Kerusakan yang keempat, berlebihan makan. Nah, adapun kerusakan hati yang kelima, itulah insya Allah kajian kita pagi hari ini. Bagi Anda yang pegang buku, ada di halaman 656. Al-mufsidatul khamisah, perusak hati yang kelima adalah kasratun naum, berlebihan tidur. Menurut Anda tidur itu nikmat atau tidak? Jelas nikmat. Dan rusaknya manusia 100% dari nikmat. Kerusakan manusia selalu berpangkal dari nikmat. Pasalnya nikmat itu enak. Enak inilah yang membuat manusia tidak bisa membatasi diri. Makan itu nikmat, berarti enak. Enak ini membuat manusia tidak bisa membatasi diri. Uang itu nikmat, berarti nikmat, berarti enak. Enak ini yang membuat manusia tidak bisa membatasi diri. Makanya agama kita memberikan pelajaran tentang mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu secara sederhana, kecenderungan berlebihan terhadap enak. Kecenderungan berlebihan terhadap enak. Sehingga segala-galanya harus distandarisasi dengan enak. Kamu ke sini enak enggak? Ke sono enak enggak? Segala-galanya distandarisasi dengan enak.
Kalau enak inilah yang menjadi standar, berarti itu hawa nafsu, berarti pula tidak banyak kehadiran Anda dalam kebaikan. Karena rata-rata kebaikan itu tidak memberikan enak. Puasa, lapar dan dahaga itu memangnya enak. Salat malam memangnya enak. Memaafkan orang lain kan bukan enak. Bersedekah, berzakat juga tidak enak. Jadi kalau Anda tidak membatasi kecenderungan Anda terhadap enak, sekali lagi Anda sangat sedikit hadir dalam kebaikan dan ketaatan, karena hampir semua ketaatan itu tidak menghasilkan enak. Ada apa Pak Mimi? Oh, ada kendaraan yang mengganggu? Ah, baik. Nah, begitu juga dengan tidur. Tidur itu nikmat, berarti enak, sehingga manusia sering tidak membatasi diri. Sering tidak mampu membatasi diri karena enak itu. Jadi neraka itu seperti disabdakan Nabi kita, wa huffatin nar bisyahwat. Neraka itu dipagari oleh Allah dengan enak-enak. Jadi kalau Anda nggak mengendalikan enak Anda, berarti neraka Anda sangat dekat. Alhamdulillah. Tetapi pintunya atau pagarnya surga itu adalah kebencian-kebencian. Puasa itu kan kebencian kita aslinya. Tapi kalau Anda bisa mengendalikan kebencian itu, insya Allah surga Anda sangat dekat. Jadi inilah makanya di dalam agama kita, satu dari 3 sabar itu adalah sabar mentaati Allah. Jadi ketaatan ini butuh sabar, karena dalam ketaatan Anda harus melawan enak, dan Anda harus melawan benci. Semua ibadah itu kebencian dilawan. Seluruh pintu-pintu neraka itu enak dilawan. Maka dibutuhkan kesabaran. Surat Ar-Rum ayat 23 menegaskan bahwa tidur ini memang nikmat. Allah berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-lail." Di antara tanda kuasa Allah adalah tidur kalian di malam hari. Jadi betapa tidur itu nikmat yang tidak tanggung-tanggung, sehingga Allah katakan tidur kalian itu kekuasaanku. Kan tidak pernah terdengar ya, uang kalian itu kekuasaanku. Ya, karena uang ini memang walaupun mahal bagi kita, tapi tidak terlalu mahal juga. Nah, tapi tidur ini, ketika Allah tegaskan kekuasaannya, menandakan bahwa tidur ini memang nikmat yang sangat luar biasa. Kadang-kadang orang ingin menyamankan tidur dengan kamar yang mewah, tempat tidur yang mewah, AC yang sangat sejuk. Iya, tempat tidur bisa dibeli, kamar bisa disewa, tapi kalau tidur itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidur itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ingat jamaah sekalian, manusia ini hanya punya keinginan. Tapi yang punya kuasa dalam keinginan kita itu adalah Allah. Anda ingin uang, ya. Siapa yang punya kuasa atas uang, atas keinginan tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin perdagangan yang lancar? Siapa yang punya kuasa atas keinginan Anda? Jadi sebagian orang kalau sudah berkeinginan, lupa kalau keinginan itu 100% dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Keinginan terlalu besar sehingga dia lupa bahwa keinginan ini kuasa Allah. Sehingga ketika dia sudah gagal, dia pun akan stres, dia pun akan tertekan. Sebetulnya dari awal seharusnya sadar, manusia ini tidak punya kecuali sekedar ingin. Adapun kekuatan dalam keinginan itu,
Kuasa dalam keinginan itu sepenuhnya di tangan Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda tidak lagi melihat satu-satunya kuasa dan kekuatan dalam keinginan Anda adalah milik Allah, itu yang bikin kita gampang tertekan saat keinginan kita gagal. Maka dari sekarang, ajari hati yang sering lalai ini, hati yang sudah, hati yang tidak ngerti, bahwa semua manusia siapapun orangnya hanya punya keinginan dan tidak punya kuasa atau kekuatan atas keinginan tersebut. Agar apa? Agar Anda siap-siap keinginan ini boleh gagal. Keinginan ini tidak wajib berhasil. Karena saya hanya punya keinginannya. Sementara yang memiliki kekuatan atas keinginan tersebut adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dibatasi. Sampai di mana sih saya sebagai manusia? Sebagai manusia, kamu hanya sampai pada keinginan. Adapun kekuatan, kekuasaan di dalam keinginan itu sepenuhnya dari Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian, jadi tadi ayat 23 surat Ar-Rum, betapa tidur itu betul-betul nikmat yang sangat mahal, nikmat yang sangat besar. Maka Allah menyatakan tidur itu adalah kekuasaannya. Mobil Anda nggak dikatakan oleh Allah kekuasaannya. Ya, karena mobil itu bisa diupayakan. Tapi tidur ini jemaah sekalian betul-betul kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa." Dan kami jadikan malam untuk kalian beristirahat. Jadi batas kekuatan kita hanya sampai di siang hari saja. Hanya sampai di siang hari saja. Waja'alna an-nahara ma'asya. Kekuatan kalian mengejar ma'isya, mengejar kehidupan hanya siang. Begitu kalian sampai di malam hari, maka Allah istirahatkan kalian dengan gelap. Mungkin kalau Allah tidak gelapkan malam, manusia akan terus mencari uang, mencari dunia. Tapi Allah istirahatkan manusia dengan gelap tersebut. Jemaah sekalian, seperti apa Nabi kita alaihi salatu wassalam mengambil waktu untuk tidur. Dalam hal ini ada sebuah hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Wah, Nabi kita bersabda, salat malam terbaik, salat malamnya Daud alaihi salam. Dan puasa terbaik, puasanya Daud, puasa sunnah. Puasa sunnah terbaik adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana puasa sunnah beliau? Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau puasa satu hari, hari berikutnya beliau berbuka. Hari ketiga puasa lagi, hari keempat berbuka lagi. Jadi selang-seling. Inilah puasa sunnah terbaik, puasanya Daud alaihi salam. Tetapi salat malam terbaik juga salat malam Daud alaihi salam. Ya kalau ini salat malamnya Daud, nggak mungkin Nabi cerita lalu beliau sendiri tidak seperti itu. Sehingga salat malam Nabi kita adalah salat malamnya Nabi Daud alaihi salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu." Salat malam terbaik adalah salat malam Daud. Bagaimana beliau salat malam? Kata Nabi, "Yanamu nisfahu." Beliau tidur setengah malam. Wa yaqumu thuluthahu. Kemudian beliau salat sepertiganya. Wa yanamu sudusahu. Lalu beliau tidur lagi kedua kalinya seperenamnya. Nah, jadi kalau kita sebut malam itu, malam dalam bahasa Al-Quran itu
ditandai dengan terbenamnya matahari. Dan akhir malam dalam Al-Quran bukan terbitnya matahari, tapi terbitnya fajar. Sehingga malam dalam bahasa Al-Quran, bukan dalam bahasa Arab ya, malam dalam bahasa Al-Quran berawal dari terbenamnya matahari dan berakhir dengan terbitnya fajar. Kalau fajar sudah terbit, malam sudah selesai. Jadi kalau misalnya malam itu matahari terbenam itu jam 18, kemudian terbit fajar itu misalnya jam 4.30, berarti malam itu totalnya 10 jam 30 menit. Daud alaihi salam tidur setengah malam itu berarti kurang lebih 5 jam 15 menit. Sepertiga malam beliau salat, sepertiga malam salat itu berarti 3 jam 30 menit. Kalau Anda salat malam berapa menit? Nah, beliau salat sepertiga malam. Sepertiga malam itu 3 jam 30 menit. Setelah salat malam, beliau tidur lagi 1/6 malam. 1/6 malam itu kurang lebih 1 jam 15 menit. Gak pakai menit-menitan lah. Beliau tidur 5 jam, salat 3 jam, tidur lagi 1 jam. Itu lebih gampang. Jadi Anda lihat, Nabi Daud tentu begitu juga dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidur 2 kali dalam semalam. Tidur di awal malam dan tidur di ujung malam. Tidurnya Nabi di awal malam itu habis Isya langsung. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bercerita, seandainya kalian menghitung jumlah kata beliau antara Isya dengan tidur, kalian pasti bisa menghitung. Begitu cepatnya Nabi kita tidur selesai Isya. Baik, beliau langsung tidur 5 jam, anggaplah 5 jam itu sampai jam 1. Nah, nanti jam 1 Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangun, beliau salat sepertiga malam 3 jam. Berarti 1 sampai jam 4 Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. 3 jam beliau salat. Selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur lagi. Jadi jam 3 sampai jam 4 beliau tidur lagi. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, tidur yang pertama untuk fisik dan untuk persiapan salat malam. Dan tidur yang kedua untuk persiapan salat subuh. Karena kalau Anda mulai salat malam jam 1, dan itu sampai subuhnya pasti ngantuk itu. Imam baca apapun gak nyambung sama sekali. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati, inilah tidurnya Nabi dan salat malamnya Nabi. Beliau tidur 5 jam, salat 3 jam, lalu tidur lagi 1 jam. Yang pertama adalah nisful lail, salat beliau adalah thuluthul lail, 1/3, dan tidur yang kedua adalah 1/6. Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentu tahajud seperti ini lebih mahal, lebih mulia, lebih utama. Karena di sini Anda bangun 2 kali. Bangun pertama untuk tahajud, bangun kedua untuk salat subuh. Bangun 1 itu perjuangan, di situ ibadah. Bangun yang kedua juga perjuangan dan di situ juga ibadah. Jadi kalau kita anggaplah total tidur Nabi kita di malam hari 5 jam sebelum sholat malam. Setelah sholat malam beliau tidur lagi 1 jam. Berarti tidur malam beliau adalah 6 jam. Ditambah lagi besok Nabi kita alaihi salatu wassalam akan tidur qailulah.
Anggap tidur qailulah beliau sejam, berarti tidur Nabi kurang lebih sekitar 7 jam. Nah, kalau di medis itu, seseorang akan dinamakan sehat kalau tidurnya minimal 5 jam, maksimal 8 jam. Dan Nabi kita Anda lihat mengambil jalan tengah. Sekali lagi, tidur minimal 5 jam. Dan tidur maksimal 8 jam. Kurang dari 5 jam, kesehatan Anda akan terganggu. Lebih dari 8 jam, kesehatan Anda juga akan terganggu juga. Jadi minimal 5 jam, maksimal 8 jam. Dan Nabi kita tadi tidurnya menengah. Kurang lebih sekitar 7 jam. Tapi ini adalah keadaan rutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada keadaan-keadaan darurat di mana habis isya beliau tidak langsung tidur. Kadang-kadang Nabi kita juga begadang. Misalnya ada keperluan, tentu Nabi tuntaskan dulu keperluan itu sampai selesai, baru kemudian Nabi kita kembali ke rumah sampai jelang tengah malam. Nah, ini terjadi tapi sesekali. Nah, adapun yang menjadi rutinitas Nabi kita adalah seperti hadis Abdullah bin Amr tadi. Tidur setengah malam, salat sepertiga malam, tidur lagi seperenam malam. Inilah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Layak dicoba, dicoba. Tapi untuk keluar dari kebiasaan, betul-betul perjuangan. Kita orang Indonesia, kalau tidak jam 10 tidak tidur. Itu udah tidur paling cepat. Nah, sementara Nabi kita habis isya langsung tidur. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, berlebihan tidur, dua pengertian. Berlebihan dalam hal lebih, berlebihan dalam hal kurang. Dua-duanya berlebihan. Tubuh Anda butuh 5 jam, ternyata Anda tidur cuma 2 jam. Nah, itu berlebihan ke bawah itu. Atau tubuh Anda maksimal hanya butuh 8 jam, ternyata Anda tidur 12 jam. Nah, itu berlebihan ke atas. Dua-duanya ekstrim. Ekstrim kiri kurang, ekstrim kanan lebih. Dua-duanya penyakit. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau lebih menyoroti tidur berlebihan jam. Anda butuh tidur 5 jam sampai 8 jam, tiba-tiba Anda tidur 10 jam, 12 jam. Ini terjadinya biasanya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, ya tidur orang kayaknya rata-rata 10 jam. Kalau sudah sampai 10 akhir terakhir, tidur orang biasanya 12 jam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu mithlan nar, nama haribuha. Wa ma ra'aitu wala mithlal jannati, nama talibuha." Kata Nabi SAW, aku heran dengan neraka ini. Orang yang menghindarinya kok malah tidur. Aku juga heran dengan surga. Lah orang yang mencarinya malah tidur. Jadi ini dua keheranan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berkualitas hasan oleh Imam Tirmizi, bahkan Syekh Albani menegaskan hadis ini adalah sahih. Kata Nabi, aku heran dengan neraka ini, kok orang yang menghindarinya malah tidur. Menghindari seharusnya Anda berlari. Menghindari seharusnya Anda berjuang. Tapi justru orang yang menghindari neraka malah tidur. Kata Nabi SAW, aku juga heran dengan surga. Orang yang mencarinya malah tidur. Seharusnya orang yang mencari surga itu begadang, orang mencari surga itu berjuang. Tapi malah aneh sekali. Yang nyari surga tidur, yang menghindari neraka tidur juga. Artinya Nabi kita ingin tegaskan, gara-gara tidur Anda akan kehilangan surga. Dan gara-gara tidur mungkin Anda akan masuk neraka. Jadi sampai-sampai tidur ini berhubungan dengan surga dan neraka, ya kan? Begitu Nabi kita menghubungkan tidur ini dengan surga dan neraka, menandakan bahwa tidur ini harus diwaspadai.
Jangan karena tidur ini nikmat lalu kita bebas sebebas-bebasnya. Oh tidak. Ternyata dalam hadis ini tidur kita neraka kita atau tidur kita adalah surga kita. Hati-hati. Jemaah sekalian, Anda lihat dalam surat Al-An'am ayat 60, Allah menyebutkan tidur itu adalah kematian. Kalau sebutkan tidur itu adalah kematian. Hampir sama dengan ayat tersebut ada juga di dalam surat Az-Zumar. Pada ayat 60 surat Al-An'am Allah berfirman, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang mewafatkan kalian malam hari. Dialah Allah yang mematikan kalian di malam hari. Jadi tidur itu kematian. Ini coba Anda dengar. Imam Ghazali rahimahullah, beliau punya ucapan yang sangat bagus. Kehidupan, tapi di dalam kehidupan itu ada kematian. Anda sedang hidup kan? Kita sedang hidup. Tapi tidur kita sendiri adalah kematian kita di dalam kehidupan. Artinya kalau Anda lebih banyak tidur, berlebihan tidur, Anda sedang menyingkat usia dan kehidupan Anda sendiri. Jadi di dalam kehidupan ini ada kematian, yaitu tidur. Nah, kalau tidur ini berlebihan, Anda sedang mengurangi umur Anda sendiri. Anda sedang mengurangi kehidupan Anda sendiri. Ini pernyataan yang layak untuk kita renungkan bersama. Padahal modal termahal, nikmat termahal kita di dunia ini adalah umur. Setelah keimanan tentu. Nikmat terbesar kita adalah keimanan. Di urutan yang kedua adalah umur. Jadi umur ini nikmat terbesar kedua. Dengan umur Anda bisa nyari uang, tapi dengan uang Anda nggak bisa nyari umur. Nah, umur ini nikmat terbesar kedua. Dan umur ini akan menjadi singkat kalau kita tidur terus. Umur ini akan menjadi singkat kalau tidur kita berlebihan. Pasalnya tidur itu dalam bahasa Al-Quran adalah kematian. Nah, kalau kematian berarti tentu dia akan mengurangi umur. Nah, maka apa yang dinasihatkan oleh beliau tadi, bahwa berlebihan tidur berarti mengurangi umur, karena tidur itu sendiri adalah kematian. Maka berlebihan tidur berarti Anda memanjangkan kematian, yang konsekuensinya umur Anda menjadi terkurangi. Kalau umur terkurangi, padahal itu adalah nikmat terbesar Anda setelah keimanan, kerugiannya luar biasa. Uang berkurang saja ruginya luar biasa. Bagaimana kalau nikmat terbesar setelah iman umur? Bagaimana kalau nikmat terbesar itu yang terkurangi? Bukankah itu kerugian yang sangat luar biasa? Di lain catatan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara ciri-ciri orang yang memiliki qalbun salim, orang-orang yang memiliki hati yang bersih, mereka sangat kikir dengan waktu, melebihi kikirnya para pemilik dunia dengan uang. Jadi ternyata kikir Anda itu berguna. Bahkan tanda hati yang bersih, dengan catatan kikir itu di tempat yang tepat. Nah, orang-orang yang saleh, kikir mereka bukan uang, tapi kikir mereka adalah waktu apabila terbuang tanpa guna. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kita lihat apa catatan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan banyak tidur dapat mematikan hati
memberatkan badan, menyia-nyiakan waktu, mewariskan kelalaian dan kemalasan. Perhatikan, di sini Ibnu Qayyim menjelaskan bahaya tidur ada 5. Bahaya tidur ada 5. Bahaya tidur yang pertama adalah mematikan hati. Pasalnya apa? Hati ini hidup dengan zikir. Hati ini hidup dengan hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Apapun yang menjadi hubungan Anda dengan Allah itu akan menghidupkan hati. Tilawah ini hubungan Anda dengan Allah, berarti itu menghidupkan hati. Anda berzikir, itu hubungan dengan Allah, berarti itu menghidupkan hati. Nah, Anda salat, itu hubungan dengan Allah, berarti itu menghidupkan hati. Jadi ketaatan secara umum, kehidupan bagi hati. Nah, ketika seseorang banyak tidur, artinya ketaatannya akan berkurang. Nah, kalau ketaatan berkurang, otomatis kehidupan hati ini akan berkurang juga. Syukur kalau hanya kehidupannya berkurang, bagaimana kalau kemudian menjadi mati? Bagaimana kalau kemudian menjadi mati? Nah, kita ini punya 2 kehidupan ya. Kehidupan luar kita itu nggak jauh beda dengan binatang. Kehidupan luar ini butuh makan, butuh minum, butuh pernikahan, butuh tidur, itu kehidupan luar kita. Nah, kehidupan luar ini, saya ulangi, dimensinya nggak jauh beda dengan dimensi hidupnya binatang. Nah, adapun kehidupan yang sesungguhnya kehidupan dengan Allah Azza wa Jalla hanya kehidupan hati ini. Kalau kehidupan fisik ini antara Anda dengan manusia. Adapun kehidupan hati ini adalah kehidupan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi mayoritas orang, termasuk tentu kita sangat bersungguh-sungguh membangun kehidupan yang lahiriah dan kita sering lalai membangun kehidupan hati. Padahal kehidupan hati adalah kehidupan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kehidupan hati adalah kehidupan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan hati ini hanya hidup dengan hubungan-hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah bahaya tidur berlebihan yang pertama. Berlebihan tidur mematikan hati. Karena dengan berlebihan tidur berkuranglah ketaatan. Kalau ketaatan telah berkurang, hati akan mengalami bahaya. Bahaya pertamanya adalah qaswatul qalbi, hatinya menjadi keras. Kalau hati sudah menjadi keras, selangkah ke depan hati ini akan menjadi mati. Jadi kankernya keimanan dalam hati kita adalah qaswatul qalbi, keras hati. Baik, ini bahaya tidur yang pertama, mematikan hati. Bahaya tidur yang kedua, memberatkan badan. Karena orang yang banyak tidur, bahasa anak muda sekarang 100% mager. Tahu mager? Malas gerak. Ini malas, itu malas, ini malas. Rajinnya cuma bantal doang. Nah, jadi dengan demikian badan akan menjadi gerak kalau tidur berlebihan. Karena badan ini punya fungsi. Tangan fungsinya digerakkan, kaki fungsinya melangkah, lidah fungsinya berbicara, mata fungsinya melihat. Nah, fungsi-fungsi ini semuanya dinonaktifkan dengan tidur. Artinya kalau Anda tidur berlebihan, berarti tubuh Anda itu pun banyak nonaktifnya berlebihan. Sehingga itu akan memberatkan badan. Badan yang berat itu nggak akan produktif. Badan yang berat itu tidak banyak menghasilkan. Bahaya tidur yang ketiga, menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu. Perhatikan dalam surat Wal Asr, Allah berfirman, Wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi ayat ini
memaknai kerugian itu dengan uang. Kalian rugi karena uang. Kalian rugi enggak dapat jabatan. Dalam ayat ini kerugian manusia adalah waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya semua manusia benar-benar dalam kerugian. Sekali lagi, kerugian di sini tidak ada hubungannya dengan bisnis. Kerugian di sini nggak ada hubungannya dengan kesehatan. Kerugian di sini nggak berhubungan dengan jabatan. Kerugian yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kerugian waktu. Apa yang dimaksud dengan rugi waktu? Rugi waktu itu mahal. Sampai-sampai tidak ada nilainya waktu. Ya, nggak ada nilai dalam arti sudah nggak bisa dinilai dengan angka. Karena mahal, segala yang masih bisa dinilai dengan angka itu masih murah, walaupun angkanya besar. Tapi segala yang tidak bisa lagi dinilai dengan angka itu mahalnya udah tidak tanggung-tanggung. Nah, al-asr alias waktu alias masa ini nggak bisa dinilai lagi dengan angka. Kenapa? Karena sangat mahal. Pertanyaannya jamaah sekalian, waktu yang mahal ini harus Anda tukarkan dengan yang lebih mahal. Karena rugi di sini ada 3. Pertama, Anda tukarkan yang sangat mahal dengan 3 maksudnya. Anda tukarkan yang sangat mahal dengan yang murah. Itu rugi. Atau nomor 2, Anda tukarkan yang sangat mahal justru dengan sampah. Saya kasih gambaran. Yang sangat mahal itu anggap misalnya emas. Kalau emas Anda tukarkan dengan kue lapis Bogor, kue talas Bogor, itu Anda menukarkan yang mahal dengan yang murah, rugi namanya. Atau kalau sampai waktu ini Anda tukarkan dengan maksiat, itu artinya nukar emas dengan sampah, rugi juga. Jadi kalau begitu Anda tidak dinamakan beruntung, kecuali kalau waktu yang mahal Anda tukarkan dengan yang lebih mahal dari waktu itu. Dan hanya ada satu yang lebih mahal dari waktu, yaitu ketaatan. 1 jam Anda ini mahal sekali, tapi yang lebih mahal dari 1 jam Anda bahwa Anda menggunakannya untuk tilawah. Tilawah ini lebih mahal dari waktu. Jadi dengan demikian, Anda tidak akan selamat dari kerugian. Innal insana lafi khusur. Kecuali dengan satu hal, bahwa Anda menukarkan waktu yang sangat mahal dengan yang lebih mahal lagi. Dan satu-satunya yang lebih mahal dari waktu kita adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahaya tidur yang ketiga adalah mewariskan kelalaian. Anda tahu apa yang dimaksud dengan lalai? Lalai dalam bahasa Al-Quran namanya ghaflah. Yang dimaksud dengan lalai adalah ghaflah. Simpelnya yang dimaksud dengan lalai, bahwa Anda tidak melakukan yang manfaat, itu lalai namanya. Apapun kesibukan Anda, tapi tidak menghasilkan manfaat. Manfaat duniawinya nggak ada, manfaat ukhrawinya juga nggak ada. Ini dinamakan kelalaian. Ini dinamakan kelalaian. Nah, jadi idealnya memang kesibukan kita semuanya menghasilkan manfaat. Manfaat untuk duniawi atau manfaat untuk ukhrawi. Tapi waktu atau kesibukan atau pekerjaan yang nggak menghasilkan manfaat, itu dinamakan kelalaian. Nah, tidur kalau sudah berlebihan ini tidak menghasilkan manfaat duniawi, tidak menghasilkan manfaat ukhrawi juga. Misalnya Anda tidur 10 jam, itu kan lebih 2 jam. Tidur 2 jam ini apa manfaatnya untuk duniawi? Nggak ada. Apa manfaatnya untuk akhirat? Nggak ada juga. Berarti 2 jam tidur tanpa manfaat duniawi dan ukhrawi itu dinamakan dengan kelalaian. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, yang paling membahayakan hati manusia
apabila hati ini jauh dari Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau hati jauh dari Allah, 100% hati ini akan menjadi mangsanya setan. Setan mau mengajak hati ini maksiat, mencuri, menipu, bermusuhan, setan akan leluasa. Setan akan leluasa sebebas-bebasnya memenuhi hati ini dengan maksiat kalau hati ini sudah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang menjauhkan hati dari Allah cuma dua. Pertama dosa, yang kedua ghaflah. Apa tadi ghaflah? Kelalaian. Hanya itu yang menjauhkan hati dari Allah Azza wa Jalla. Hati jauh dari Allah karena dosa. Dan ini dirasakan sendiri. Anda kalau berdosa pasti merasa nggak dekat dengan Allah, nggak mungkin itu. Di kehidupan nyata juga begitu. Ketika Anda melawan orang tua, pasti Anda nggak merasa dekat dengan orang tua. Semakin Anda banyak dosa kepada orang tua, makin Anda nggak merasa dekat dengan orang tua. Tapi coba Anda berbakti kepada orang tua, Anda baik kepada orang tua, pasti Anda merasa dekat dengan orang tua. Jadi kebaikan itulah yang mendekatkan dan kejahatan itu menjauhkan. Begitu juga dengan dosa. Dosa itu menjauhkan dari Allah dan setiap ketaatan itu mendekatkan. Ya, mendekatkan. Mendekatkan tentu bukan mendekatkan jarak. Karena jauh dan dekat dengan Allah hubungannya bukan jarak, bukan jarak senti, kilometer, bukan. Tapi jarak yang dimaksud adalah jarak hati. Baik, jadi tidak ada yang paling membahayakan hati ini kecuali dia jauh dari Allah. Kalau hati jauh dari Allah, iblis, setan akan leluasa memenuhi hati ini dengan dosa. Ingat jemaah sekalian, dosa Anda semuanya berawal dari hati. Tidak ada dosa yang berawal dari mata. Kenapa? Karena info dari mata, info dari telinga, itu nggak lantas menjadi perilaku sebelum masuk dalam hati. Hati ini adalah pengadilan yang memutuskan melakukan atau tidak melakukan. Misalnya Anda melihat pemandangan yang nggak bagus. Nah, ini mata mengirimkan informasi. Tapi sekedar informasi nggak lantas menjadi perilaku. Informasi ini masuk hati dulu, lalu hati ini kemudian mempertimbangkan. Nah, kalau hati ini sudah rusak, maka informasi-informasi jahat yang masuk oleh hati akan direncanakan. Oleh hati akan diinginkan. Oleh hati akan diambisikan. Nah, apa yang membuat hati ini rusak? Jawabannya adalah dosa, yang kedua adalah ghaflah. Apabila seseorang telah lalai, maka hatinya akan rusak. Jadi, Ibnu Qayyim itu berfalsafah begini. Di dalam dada ini atau sudur, sadar, di dalam dada ini ada mutiara. Ya, di dalam hati ini ada mutiara. Mutiara dalam hati kita adalah keimanan. Dan setan itu selalu mengintai apakah mutiara dalam hati ini dijaga atau tidak. Kalau hati ini terjaga, penjagaannya pun ketat, mutiara di dalam hati ini tidak bisa dicuri. Sementara target iblis mencuri keimanan itu sedikit demi sedikit. Hari ini curi dulu sekian persen, besok dicuri lagi, dicuri lagi, dicuri lagi. Makanya kata Ibnu Qayyim, 24 jam setan itu tidak tidur mengawasi kapan hati ini kosong dari penjagaan. Nah, ketika hati ini nggak terjaga lagi, setan datang. Pertanyaannya, apa yang menjadi penjagaan hati? Yang menjadi penjagaan hati adalah lawan dari lalai. Lalai, lawan dari lalai adalah zikir. Lawan dari lalai adalah zikir. Jadi sepanjang Anda berzikir, sepanjang Anda taat, berarti hati ini sedang terjaga ketat. Setan nggak akan bisa masuk mengambil mutiara di dalam. Tapi begitu Anda nggak berzikir, Anda tidak lagi taat kepada Allah Azza wa Jalla, penjagaan hati
kosong. Setan akan datang mencuri. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, dalam surat Az-Zukhruf. Apabila seseorang berpaling dari zikir, maka ia akan dikuasai oleh setan. Bukan cuma dikuasai setan sesaat, fahuwa lahu qarin. Justru setan ini akan menjadi qarin. Anda tahu qarin? Qarin itu teman yang nyaris nggak pisah dengan Anda, dinamakan qarin. Jadi kalau hati ini tidak dijaga dengan zikir, maka hati ini akan dikuasai setan. Sampai akhirnya setan dengan hati ini menjadi qarin. Setan dengan hati ini menjadi dua hubungan atau dua sahabat yang nggak berpisah. Qarin sudah namanya. Jadi lawan dari ghaflah adalah zikir. Jemaah sekalian yang saya hormati, ghaflah ini menghasilkan banyak petaka. Petaka pertama adalah at-takasul. Kalau sudah ghaflah, saya ulangi, apa tadi ghaflah? Ghaflah itu lalai. Lalai itu tidak melakukan manfaat. Lawan dari ghaflah adalah zikir. Nah, kalau seseorang terbiasa dengan ghaflah, 100% akan malas dalam ketaatan. Zuhurnya malas, asarnya terpaksa, maghribnya juga cuman ikut doang. Nggak ada panggilan jiwa, nggak ada semangat jiwa. Kenapa? Karena hati yang sudah biasa ghaflah pasti akan malas dalam ketaatan. Bahaya kedua dari ghaflah, istisgharul muharramat. Kalau orang sudah terbiasa dengan ghaflah, maka dia akan mengecilkan dosa. Dia akan mengecilkan dosa. Ini bahaya kedua kalau seorang sudah biasa ghaflah. Zikir sedikit, ketaatan sedikit, ghaflah namanya. Nah, kalau ghaflah ini sudah istahkamat, kalau ghaflah ini sudah menguasai seorang, maka dia akan mengecilkan dosa. Bahaya atau petaka ketiga dari kelalaian adalah ilful ma'siyah. Terbiasa dengan dosa, terbiasa. Anda tahu terbiasa? Terbiasa artinya tidak bisa dipisah. Datang waktunya dosa lagi, nggak terpisah. Maka petaka ghaflah yang ketiga adalah terbiasa dengan dosa. Kalau begitu jamaah sekalian, bagaimana mengantisipasi ghaflah? Jawabnya adalah zikir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ibadah terbaik setelah kewajiban, tentunya kondisional ya, kondisional. Setelah kewajiban, ibadah terbaik saya sesuai kondisi. Misalnya ada yang sakit, ya saya jenguk. Misalnya datang tamu, ya saya jamu. Itu kondisional. Tapi kalau tidak ada situasi kondisional, maka ibadah terbaik nomor 1 setelah kewajiban adalah zikir. Sekali lagi, ibadah terbaik setelah kewajiban di luar kondisi kondisional tadi adalah zikir. Ini nomor 1. Mana dalilnya? Dalilnya sederhana. Dalam Arba'in Nawawiyah, Nabi kita bersabda, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Satu kali Anda ucapkan alhamdulillah, nilai dan pahalanya dapat memenuhi daun timbangan amal. Dalam Israiliyat disebutkan, Daud berarti bisa benar, bisa tidak. Kita tidak wajib benarkan, kita itu nggak wajib mendustakan, cuman ambil pelajaran aja. Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, nampakkan kepada aku timbangan amal itu. Saya ingin melihat. Maka Allah nampakkan kepada Daud timbangan amal. Oh, ternyata besarnya besar sekali. Lalu Daud bertanya, ya Allah, daun timbangan sebesar ini, siapa manusia yang bisa memenuhinya dengan kebaikan? Allah menjawab, wahai Daud,
lakukan saja kebaikannya dan aku sendiri yang memenuhinya dengan rahmatku. Lakukan saja kebaikannya dan aku sendiri yang akan memenuhi daun timbangan ini dengan rahmatku. Jadi artinya amal Anda nggak akan mungkin memenuhinya. Andai kata pun Anda dianugerahi usia 100 tahun. 100 tahun ini nggak akan mungkin Anda gunakan bisa memenuhi daun timbangan amal. Tapi kata Nabi SAW, kalau Anda sudah beramal, penuhnya timbangan amal ini dengan rahmat Allah, bukan dengan. Nah, ketika Nabi kita mengatakan Alhamdulillah satu kali, tapi dari keikhlasan, ini akan memenuhi daun timbangan amal. Akan memenuhi daun timbangan amal. Dan ini menandakan betapa mahalnya zikir itu. Sampai-sampai daun timbangan amal akan penuh dengan Alhamdulillah Anda. Nah, betapa mahalnya zikir itu. Nah, jemaah sekalian, pasalnya kalau zikir itu sangat mahal, tapi kemudian diabaikan, itu parah ya. Baik jemaah sekalian, lalu bahaya tidur berlebihan yang kelima adalah malas. Malas itu bahaya. Dalam Al-Quran, malas ini dihubungkan dengan orang munafik. Ya, malas itu dihubungkan dengan orang munafik. Surat An-Nisa Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau munafik ini salat malas. Jadi malas itu dalam Al-Quran dihubungkan dengan orang munafik. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Berikut ini Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memberikan penjelasan tentang tidur. Beliau mengatakan aturan tidur yang bermanfaat. Kata beliau, tidur yang paling bermanfaat adalah yang dilakukan saat benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Jadi tidur yang paling bermanfaat, tidur saat tubuh Anda butuh tidur itu. Nah, kapan tubuh Anda butuh tidur? Pertama, ketika kita sedang capek. Kedua, ketika kita misalnya sedang sakit. Nah, tidur saat tubuh butuh tidur ini adalah tidur yang paling bermanfaat. Ini kajian tentang tidur ini dikaji Ibnu Qayyim 3 kali ya. Di Madarijus Salikin ini beliau kaji. Beliau kaji lagi di Zadul Ma'ad. Lalu dikaji lagi di dalam Tibbun Nabawi. Nah, saya 2 hari ini mencari kajian ulama tentang tidur. Ternyata tidak ada yang mengkaji tidur sedalam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, tidur bermanfaat. Kedua, tidur di awal malam lebih baik, lebih bermanfaat daripada tidur di akhir malam. Tidur di akhir malam itu manfaatnya kecil. Tapi tidur di awal malam manfaatnya sangat besar. Sehingga orang-orang medis mengatakan tidur akhir malam ini cuma tambahan. Jadi bukan lagi tidur primer. Tidur akhir malam ini hanya tidur tersier saja. Adapun tidur primer itu adalah tidur di awal malam. Nomor 3, tidur di tengah hari lebih bermanfaat daripada tidur di kedua ujungnya alias pagi dan sore. Tidur tengah hari itu sangat bermanfaat. Maka Nabi kita bersabda, inna syaitana la yaqil faqilu. Kata Nabi, setan itu tidak ada yang tidur siang. Maka hendaklah kalian tidur siang. Jangan disambung ya, kalau nggak tidur siang berarti setan. Ya nggak begitu juga. Semakin dekat waktu tidur dengan kedua ujung hari, pagi dan subuh, maka manfaatnya semakin sedikit. Semakin dekat tidur Anda dengan pagi, manfaatnya makin sedikit. Makin dekat tidur Anda dengan sore hari matahari terbenam, manfaatnya juga semakin sedikit. Baik, berikutnya adalah waktu tidur yang berbahaya. Pertama, tidur asar sangat tidak dianjurkan. Selesai asar Anda tidur. Ini berbahaya. Merusak. Pertama, tidur setelah asar itu enggak memberikan Anda kesehatan sama sekali. Nomor 2, tidur setelah asar itu juga merusak mental. Kemudian tidur di awal pagi. Setelah subuh. Oh, Masya Allah, ini mutiara bagi sebagian orang. Jadi 2 tidur ini berbahaya. Terhadap kesehatan tidak guna, terhadap mental rusak. Tidur habis subuh dan tidur habis asar.
maka tidur di dua waktu ini hanya karena darurat saja. Misalnya Anda habis minum obat, Anda bisa nahan ngantuk. Anda sakit, Anda bisa nahan ngantuk. Atau Anda capek sekali. Kalau Anda capek sekali, ngapain? Semalam saya lagi ronda. Baru pulang ke rumah pas azan. Dan sekarang datangnya ngantuk. Nah, itu darurat. Kalau tidak darurat, dua tempat ini bukanlah waktu tidur. Keistimewaan waktu antara subuh dan syuruk. Kita nih sekarang nih. Ibnu Qayyim berkata, waktu antara subuh hingga terbitnya matahari adalah waktu ghanimah. Ghanimah artinya adalah waktu keuntungan. Antara subuh sampai matahari terbit, itu kurang lebih 90 menit. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini adalah keuntungan besar. Perhatikan, bagi para penempuh jalan akhirat atau salikin, waktu ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Bahkan jika mereka telah berjalan alias ibadah sepanjang malam, mereka tetap tidak akan membiarkan diri mereka berhenti atau duduk beristirahat di waktu tersebut hingga matahari terbit. Seandainya seseorang sepanjang malam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, misalnya dari jam 1 dia salat sampai subuh, lalu setelah subuh dia tetap enggak akan membuang waktu ini, mengabaikan waktu. Walau semalam suntuk beliau ibadah kepada Allah, tapi dia tahu bahwa antara subuh sampai syuruk ini waktu yang sangat mahal. Alasannya apa? Di sini beliau berikan 4 alasan kenapa antara subuh dan syuruk matahari terbit waktu yang sangat mahal. Alasan pertama, antara salat subuh hingga terbit matahari adalah awal pembukaan siang. Nomor 2, waktu turunnya rezeki dan pembagian jatah. Jadi antara subuh dan terbitnya terbitnya matahari ini adalah pembagian rezeki. Ada dalil tidak dalam hal ini? Ada dalil yang tegas tapi tidak sahih. Lalu ada dalil yang sahih tapi tidak tegas. Adapun dalil yang tegas dalam hal ini tetapi tidak sahih adalah hadis Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat putrinya tidur selesai subuh. Maka Nabi SAW menggerakkan tubuh Fatimah. Beliau mengatakan, Fatimah jangan tidur. Jangan tidur. Ini waktu rezeki sedang dibagi-bagikan oleh Allah. Jadi hadis ini betapa tegas, sayangnya tidak sahih. Tapi ada hadis-hadis lain yang sahih walaupun tidak tegas. Cuma dalil yang tidak tegas, dalil tidak. Ketika dia nggak tegas, apakah dia masih dalil? Masih dalil. Kita ambil hadis pertama adalah hadis dari Sakhar Al-Ghamidi radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Sakhar Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda, Allahumma barik li hadhihi al-ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkan berkah bagi umatku yang berpagi-pagi. Umatku yang berpagi-pagi artinya umatku yang beraktivitas di pagi hari. Apapun aktivitas umat di pagi hari, ya Allah, limpahkan berkah. Selanjutnya Sakhar bertanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila akan memberangkatkan tentara untuk berjihad, beliau tidak memberangkatnya malam hari. Beliau tidak memberangkatkannya di siang hari. Tapi pasukan-pasukan jihad ini selalu diberangkatkan di pagi hari. Nomor 2. Keterangan ketiga dari Sakhar Al-Ghamidi radhiyallahu an, karena Nabi doakan keberkahan di pagi hari, maka saya mencari dagang yang hanya dijual di pagi hari. Apa jualan di pagi hari? Ya itulah yang saya cari. Jadi kalau udah siang sampai malam saya nggak ada dagang. Tapi ketika Nabi mengatakan, ya Allah limpahkan berkah untuk umatku yang beraktivitas di pagi hari, maka aku cari apa dagangan yang hanya di pagi hari. Selanjutnya jemaah sekalian, ternyata kemudian beliau
temukan dagangan pagi hari, dan akhirnya beliau menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Nah, ini semuanya memberikan isyarat yang sangat kuat bahwa pembagian rezeki itu memang di pagi hari. Berikutnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, beliau radhiyallahu an melihat anaknya tidur selesai subuh. Ya, anak Ibnu Abbas tidur selesai subuh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu, "Qum atanamu fi waqtin yuqassamu fihi al-arzaq." Ibnu Abbas berkata, "Kamu kenapa tidur di waktu rezeki sedang dibagi? Kamu kenapa tidur di waktu rezeki sedang dibagi?" Ya, rezeki itu kan bukan uang saja ya. Sehat itu rezeki dan lain-lain. Jemaah sekalian, Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari jilid 2, tepatnya lagi halaman 37, baris keberapa dari bawah saya nggak tahu. Itu tidak ada nilai ilmiahnya. Anda kalau bikin tulisan ilmiah, jilid sekian, halaman sekian, baris sekian dari bawah, nggak ada itu dalam karya ilmiah. Kita nggak sedang mencemooh, kita hanya ingin menyadarkan bahwa itu tidak ilmiah sama sekali. Karena itu nanti akan berbeda ya. Makin seseorang detil, biasanya makin gampang salah. Kalau global saja insya Allah tidak salah. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala pada kitab Fathul Bari jilid 2 halaman 37 beliau berkata, "Wa qad warada annal arzaqa tuqassamu bainal fajri wal a'malu turfa akhirul yawm." Kata Ibnu Hajar, telah datang beberapa dalil bahwa rezeki dibagikan setelah subuh dan amal dinaikkan kepada Allah di akhir hari. Jadi di awal siang habis subuh rezeki dibagi, di akhir siang amal diangkat. Beliau mengatakan, "Faman kana fihi ma bi amalin burika lahu." Siapapun yang punya kesibukan di dua waktu ini, maka dia diberkahi. Anda sibuk di awal siang, artinya antara di pagi hari, itu akan diberkahi kesibukan. Begitu juga di akhir siang. Di akhir siang sibuk, tapi kesibukannya amal. Karena akhir siang, selesai asar, ini adalah pengangkatan amal. Sedikit lagi, tidur yang tidak bermanfaat, termasuk tidur yang tidak bermanfaat adalah tidur awal malam. Tepatnya setelah matahari terbenam alias ba'da maghrib hingga hilangnya cahaya merah alias senja. Terbit senja, matahari terbenam. Dan tidur di waktu itu sampai senja hilang, ini tidur yang gak bermanfaat sama sekali. Selanjutnya beliau mengatakan bahaya kurang tidur. Betapa adil beliau, berlebihan tidur bahaya, kurang tidur juga bahaya. Bahaya pertama kata beliau adalah buruknya emosi. Maka kalau di rumah kurang tidur, kasih tahu anak-anak. Bapak semalam kurang tidur, jaga jarak 2 km. Kasih tahu istri, saya semalam kurang tidur. Segala yang sifatnya tagihan-tagihan hari ini nggak ada. Kenapa? Karena orang yang kurang tidur emosinya terganggu. Nomor 2, terjadi penyimpangan jiwa, mentalitasnya akan terganggu juga. Kemudian nomor 3 adalah keringnya kelembapan tubuh. Jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa. Tubuh Anda di bagian dalam ada otak, ada jantung, ada hati, ada limpa, ada lambung dan lain-lain. Itu diatur oleh Allah dengan 4 aturan. Ada anggota-anggota tubuh yang sifatnya panas, yaitu jantung dan hati. Jantung hati ini sifatnya panas. Sehingga kalau jantung dan hati ini mengalami dingin atau lembab, jantung dan hati ini pasti akan sakit. Nomor 2, dingin. Adapun otak dan limpa, limpa kita sifatnya dingin. Nah, sehingga kalau otak ini panas, limpa ini panas, maka pasti akan terjadi gangguan kesehatan.
Nomor 3, sebagian anggota tubuh kita sifatnya lembab, yaitu paru-paru dan lambung. Paru-paru dan lambung ini sifatnya lembab. Maka kalau dia kering atau dia dingin tidak lembab, paru-paru dan lambung ini bermasalah. Dia akan sakit. Yang keempat adalah kering. Ada bagian tubuh kita yang sifatnya kering, yaitu semua anggota tubuh kita yang padat itu sifatnya kering. Misalnya tulang, misalnya gigi, itu kan sifatnya keras. Jadi inilah keseimbangan yang harus kita jaga. Anggota-anggota tubuh yang harus panas, ya jangan sampai dingin, yaitu otak dan yaitu jantung dan hati. Lalu anggota-anggota tubuh yang harus dingin jangan sampai panas, yaitu otak dan limpa. Anggota tubuh yang harus lembab jangan sampai kering atau dingin, yaitu paru-paru dan lambung. Nah, jemaah sekalian, ketika seseorang tidur, maka yang terjadi tubuhnya cenderung akan kering. Kenapa ya? Karena orang tidur nggak minum kan? Orang tidur minum nggak? Nggak minum. Karena Anda nggak minum, kelembapan tubuh berkurang. Karena kelembapan tubuh sudah berkurang, konsentrasi pasti berkurang. Makanya kalau Anda lagi nggak mood, lagi nyetir, lagi dagang, lagi ngitung uang nggak mood, minum dulu, minum. Kenapa minum? Ya jangan sampai ngitungnya salah. Jangan sampai ngitungnya salah. Kenapa? Karena air ini mengandung oksigen. Nah, ketika Anda minum, air masuk, ketika cairan masuk, tubuh menjadi lembab. Nah, ketika tubuh lembab ini, konsentrasi pikiran bertambah. Jadi sebenarnya apakah kopi nambah konsentrasi? Oh iya juga. Karena tidak ada kopi tanpa air kan? Tidak ada kopi tanpa, coba makan kopi, nggak bisa dimakan kopi. Jadi semua kopi pakai pasti air. Jadi intinya, cairan yang diminum menambah oksigen dan menambah kelembapan. Dua-duanya meningkatkan konsentrasi. Oksigen meningkatkan konsentrasi, kelembapan tubuh menambah konsentrasi juga. Jadi wajar kalau orang yang kurang tidur, tubuhnya cenderung kering. Orang yang berlebihan tidur juga kurang oksigen karena dia nggak banyak minum. Menimbulkan berbagai penyakit merusak. Ya tadi sudah. Segala kesimpulan segala sesuatu di alam semesta ini tidak tegak kecuali di atas keadilan. Berlebihan tidur bahaya, kurang tidur bahaya. Jadi adil, tidurlah sesuai aturan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, insya Allah untuk pekan besok, selang-seling kajian Madarijus Salikin, kita akan mengkaji tentang Al-Jannah, tentang surga. Apa sih surga itu mulu yang dijanjikan oleh Allah? Besok kita kaji surga. Mungkin sekali pertemuan, baru Madarijus Salikin lagi. Lalu lanjut lagi. Ini selang-seling saja. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.